Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, senang sekali kita boleh bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pelajaran tentang hidup sehat. Dan hari ini kita sampai di huruf H yang kedua dari kata sehat, yaitu hubungan sosial yang baik. Kita ingin tahu lebih lanjut kenapa hubungan sosial yang baik itu berkaitan juga dengan kesehatan kita. Dan kita juga ingin tahu nantinya bagaimana sih kita bisa mencoba untuk dapat menjaga hubungan sosial yang baik, bukan hanya untuk kesehatan kita, namun juga untuk kesehatan dan kebaikan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan dalam buku Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 10 berkata demikian. Tetapi lidah manusia tidak dapat dijinakan oleh seorang pun. Lidah itu jahat dan tidak dapat dikuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Yakobus 3:8 sudah memberi peringatan, hati-hati saat kita berbicara, berkomunikasi, karena dikatakan lidah itu penuh racun dan mematikan. Kata racun dan mematikan tentu saja berkaitan dengan kesehatan. Jadi perkataan kita, perkataan orang lain ternyata sangat berkaitan dengan kesehatan dari tubuh kita. Ayat ke-9, saya lanjutkan. Kita menggunakannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kita. Tetapi kita juga menggunakan lidah kita untuk mengutuki sesama manusia yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Tidak 1-2 kali, mungkin sering kita mendengarkan ada orang yang mencoba untuk memaki, mengucapkan hal-hal yang buruk, menyamakan sesama manusia dengan binatang, dengan sampah, dan itu muncul dari mulut yang sama yang digunakan untuk memuji Tuhan. Ayat yang ke-10, teguran, nasihat untuk saya dan juga mungkin untuk saudara-saudara. Dari mulut yang sama, keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutukan. Seharusnya tidak demikian. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi untuk dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, sehingga kesehatan bukan hanya menjadi milik saya, tapi juga menjadi milik orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Tulisan Roh Nubuat dalam buku Testimonies for the Church di pasal yang ke-6 halaman 380 mengatakan bahwa kekuatan pada komunikasi, saat kita mengetahui komunikasi itu sebagai satu pengetahuan, tapi kita tidak menggunakan suara kita dengan benar, maka pekerjaan kita gagal. Pengetahuan kita boleh banyak, tapi tidak bermanfaat kalau kita tidak biasa mengkombinasikan kemampuan kata-kata kita dengan bijak dan bermanfaat. Jadi kita pengen menggunakan kata-kata kita, ucapan kita, untuk sesuatu yang bermanfaat dan menjadi berkat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya Nyonya White dalam surat nomor 44 yang ditulis tahun 1900 mengatakan, berbicara adalah bakat. Banyak orang pandai, pintar berbicara. Dan kalau itu digunakan, bisa dalam 2 hal, untuk menghormati Tuhan atau untuk menghina Tuhan.
Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin kita tidak merasa bahwa cara kita berkata-kata, cara kita berbicara, seringkali dinilai oleh orang lain menjadi karakter atau kepribadian kita. Dan banyak orang dijauhi temannya karena cara berkomunikasinya, cara berbicaranya yang tidak baik. Kita masih ingat bahwa kalau kita menghina sesama manusia, kita menghina Tuhan juga. Jadi mungkin banyak orang tidak suka dekat dengan kita karena kita terlalu sering menghina mereka. Dan kita bertanggung jawab atas penggunaan bakat kata-kata kita. Kemampuan Anda dan saya berbicara, kita bertanggung jawab dalam penggunaannya. Apakah kita menghina Tuhan atau kita menghormati Tuhan? Salah satu tokoh dalam ilmu komunikasi yang sangat dikenal di dunia ini adalah Harold Laswell. Harold Laswell mengatakan satu teori komunikasi yang kemudian banyak dipelajari di dunia ini seperti ini. Who says what, to whom, in which channel, with what effect? Mudah sekali untuk dihafalkan. Who says what, to whom, in which channel, with what effect? Atau bahasa Indonesianya adalah siapa, bicara tentang apa, kepada siapa, bagaimana caranya, hasilnya apa. Ini adalah hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, karena di dalamnya ada panduan bagaimana supaya cara kita menyampaikan informasi, berkomunikasi, itu bukan hanya bisa berterima untuk orang yang berkomunikasi dengan kita, namun juga kita menjaga supaya komunikasi ini tidak melampaui hal-hal yang tidak baik, kemudian eskalasinya meningkat kepada perseteruan, dan bahkan akhirnya nanti mengganggu hubungan sosial yang baik, ujung-ujungnya mengganggu kesehatan kita. Kita lihat satu persatu tentang prinsip komunikasi yang baik dari Harold Laswell. Who says what, to whom, in which channel, with what effect? Siapa, bicara tentang apa, kepada siapa, bagaimana caranya, hasilnya apa. Satu-satu ya, secara singkat kita coba kupas. Who, atau siapa. Berbicara tentang sumber informasi, yang artinya kalau dia sumber informasi, saya menyampaikan sesuatu, saya harus menguasai informasi. Meyakini informasi yang saya miliki dan saya punya kompetensi untuk menyampaikannya, serta kita harus menyampaikan dengan percaya diri karena kita menguasai informasi. Yang sering terjadi, saudara-saudara sekalian, adalah pada saat kita menyampaikan informasi, kita tidak menguasai informasi tersebut. Kita nggak yakin dengan kebenarannya. Dan kemudian kita menyampaikannya, salahnya dengan percaya diri. Itulah yang kemudian menjadi hoax, menjadi berita bohong, menjadi misleading information, dan kemudian menimbulkan kekacauan. Maka berhati-hati, karena pada saat kita memulai berkomunikasi, kita harus yakin terlebih dahulu akan apa yang akan kita ucapkan dan sampaikan. Karena itu sangat penting untuk memulai sebuah komunikasi yang sehat dengan orang yang akan berbicara dengan kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.